Nah, kenapa harus tinggi? Karena komunikasi ini penting ya. Jadi jangan sampai gini, permintaan stakeholder apa nyampe ke tim proyeknya apa. Jadi harus sama, yang diminta ke stakeholder itu sampai ke tim proyeknya itu sama. Jadi kalau apa namanya, kalau pesan itu ya jangan jangan sampai kurang, jangan sampai ditambah gitu. Jadi kalau omongannya itu nggak boleh ditambah atau dikurang. Ya, jadi kalau misalnya stakeholder mintanya, "Oh saya pengen apa namanya, minggu ini sudah progres sekian persen, ya. Si perantara ini dia harus menyampaikan itu kepada tim proyeknya, ya. Jadi bagaimana supaya efektif, efisien, dan tepat. Ya, komunikasinya itu nyampe tepat gitu. Jadi jangan nanti ada tambah atau kurangnya gitu ya, itu komunikasi. Kemudian bagaimana ngontrolnya. Jadi bagaimana memastikan bahwa informasi ini sampai dengan benar, gimana caranya, gitu kan ya. Jadi kalau kita lihat tadi project management proses grupnya, dia ada di plan, eksekusi, dan monitoring controlling. Itu yang penting ya. Nah, boleh silakan tadi siapa yang mau presentasi teh? Sudah Udah muncul, Bu. udah ada Agung, silakan. Langsung Agung ya. Baik, saya Lydia, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Lina dan teman-teman semuanya. Salam sejahtera untuk kita. Pada malam hari ini insya Allah kita akan sharingkan tentang risk project management dari kelompok kami, yaitu kelompok 6, Teknik Industri dari Guraya Malam 20, ya angkatan 20. Ada beberapa, sorry Kang, di yang sebelumnya. Ya, adapun kelompok kami yang pertama ada Agung Kurniawan, Kukuh Prastio, Muhammad Piki, Dimas Meiredita, Imam Supriyanto, Astari Filzah Aulia, Dandi Muhammad Anwar, M. Nurdin Yusuf, dan Taufik Hidayat. Next, Kang. Oke, berbicara tentang risk project management. Apa itu risk project management yang biasa kita sebut tentang risiko? Risiko adalah hal yang tidak akan pernah dapat dihindari pada suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan manusia, termasuk aktivitas proyek di bidang teknologi informasi, karena dalam setiap kegiatan, seperti kegiatan proyek terutama di bidang teknologi informasi, pasti ada berbagai ketidakpastian atau uncertainty. Faktor ketidakpastian inilah yang akhirnya menyebabkan timbulnya resiko pada suatu kegiatan. Oleh Larry Kranz, Kepala Eksekutif Euro Login Ltd di Inggris, mengatakan bahwa resiko adalah kombinasi dari kendala dan ketidakpastian. Kita semua menghadapi kendala dalam proyek yang dijalankan dan juga ketidakpastian. Jadi, kita bisa meminimalkan risiko dalam proyek baik dengan menghilangkan kendala atau dengan mencari dan mengurangi ketidakpastian. Kategori resiko, ada beberapa kategori dari resiko, antara lain yang pertama ada resiko proyek, yaitu jika resiko proyek menjadi kenyataan, maka ada kemungkinan jadwal proyek akan mengalami slip dan biaya menjadi bertambah. Yang kedua ada resiko proyek mengidentifikasi biaya. Yang pertama ada risiko proyek. Jika risiko proyek menjadi kenyataan, maka ada kemungkinan jadwal proyek akan mengalami slip dan biaya menjadi bertambah. Risiko proyek mengidentifikasi antara lain ada biaya, sumber daya, jadwal, pelanggan, personil yang di dalamnya ada staf dan organisasi. Yang kedua ada risiko teknis, mengancam kualitas dan ketepatan waktu. Risiko teknis mengidentifikasi antara lain ada desain potensial, ambiguitas, implementasi, spesifikasi, ketidakpastian teknik, masalah pemeliharaan, dan sebagainya. Yang selanjutnya ada resiko yang sudah diketahui. Resiko yang dapat diungkap setelah dilakukan evaluasi secara hati-hati terhadap rencana proyek, bisnis, dan lingkungan teknik di mana proyek sedang dikembangkan, dan sumber informasi reliable lainnya seperti tanggal penyampaian yang tidak realitas, kurangnya persyaratan yang terdokumentasi, kurangnya ruang lingkup perangkat lunak, lingkungan pengembangan yang buruk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh
Kang Kukuh, Kang silahkan. Ya, untuk selanjutnya kategori risiko oleh Robert Caret, yaitu risiko yang dapat diramalkan, diekspektasikan dari pengalaman proyek sebelumnya, misalnya pergantian staf, 2 komunikasi yang buruk dengan para pelanggan, mengurangi usaha staf bila permintaan pemeliharaan sedang berlangsung dilayani. Kedua itu resiko yang tidak diharapkan. Resiko ini dapat benar-benar terjadi, tetapi sangat sulit untuk diidentifikasi sebelumnya. Selanjutnya tentang manajemen risiko itu sendiri, di bawah ini terdapat tabel tentang beberapa pendapat para pakar yang mendefinisikan tentang manajemen risiko. Yang pertama, menurut William and Hans, manajemen risiko merupakan pengenalan, pengukuran, dan perlakuan terhadap kerugian dari kemungkinan kecelakaan yang muncul. Kedua, menurut Ritja, manajemen risiko merupakan sebuah proses untuk mengidentifikasi terjadinya kerugian yang dialami oleh suatu organisasi dan memilih teknik yang paling tepat untuk menangani kejadian tersebut. Selanjutnya, menurut Al-Bahar dan Trandal, manajemen risiko adalah sebuah proses formal untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan merespon sebuah risiko secara sistematis sepanjang jalannya proyek untuk mendapatkan tingkatan tertinggi atau yang bisa diterima dalam hal mengeliminasi risiko atau kontrol risiko. Selanjutnya, menurut William Smith, Young, manajemen risiko merupakan suatu aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menangani sebab dan akibat dari ketidakpastian pada sebuah organisasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko merupakan proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko proyek. Tujuannya untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif, dan mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek buruk dari risiko, menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu. Dengan demikian, proses yang terlibat meliputi yang pertama ada perencanaan manajemen risiko, yang kedua identifikasi risiko, yang ketiga analisis risiko kualitatif dan kuantitatif, yang keempat perencanaan respon risiko, yang kelima pengendalian dan monitoring risiko. Adapun keuntungan dari manajemen risiko. Yang pertama dapat mengantisipasi atau menghindari masalah. Yang kedua, mencegah peristiwa-peristiwa yang mengejutkan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan untuk bernegosiasi. Yang keempat, dapat memperoleh komitmen pelanggan. Kelima, dapat mereduksi pelanggaran menepati jadwal. Yang keenam, dapat mereduksi biaya yang melebihi anggaran yang tersedia. Adapun risiko umum pada proyek teknologi informasi antara lain, pada segmen pasar, pertimbangannya yaitu apakah proyek ini menghasilkan produk atau servis yang baru. Yang kedua, apakah akan berguna pada organisasi atau dapat dipasarkan kepada yang lain. Apakah user akan menggunakan produk tersebut. Yang ketiga, apakah akan ada orang lain yang membuat produk yang sama dengan metode yang lebih cepat. Dari segmen keuangan, apakah organisasi memang mampu membiayai proyek tersebut? Seberapa yakin stakeholder mau membiayai proyek? Apakah proyek tersebut akan memenuhi ROI?
berapa lama akan sampai pada ROI? Apakah proyek ini menggunakan sumber dana dari organisasi dengan cara yang terbaik? Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Untuk yang ketiga itu ada teknologi. Apakah teknologi yang dipilih memang dapat digunakan? Poin kedua, apakah akan memanfaatkan teknologi baru atau teknologi yang sudah mapan? Poin ketiga, apakah hardware, software, dan jaringan dapat bekerja dengan baik? Lalu yang keempat ada manusia. Poin pertama, apakah organisasi ini akan memberikan SDM dengan kualifikasi yang tepat? Poin kedua, apakah SDM yang terpilih memiliki integritas, memiliki keterampilan manajerial dan teknikal? Poin ketiga, apakah orang yang berpengalaman? Poin keempat, bagaimana relasi antara sponsor dan pelanggan? Lalu yang kelima ada struktur atau proses. Poin pertama, seberapa sering akan terjadi perubahan dalam proyek? Poin kedua, ada berapa kelompok berbeda yang diperlukan dalam menjalankan proyek? Poin ketiga, ada berapa sistem yang harus dijalankan? Dan poin keempat, apakah organisasi memiliki birokrasi yang dapat menghambat atau mempercepat kemajuan jalannya proyek? Lalu di sini ada perencanaan manajemen risiko atau risk management planning. Yang pertama, proses memutuskan bagaimana mendekati dan melaksanakan aktivitas manajemen risiko untuk proyek. Yang kedua, memastikan tingkat, tipe, dan visibilitas manajemen risiko yang setara dengan risiko dan kepentingan proyek bagi organisasi. Yang ketiga, menyediakan sumber daya dan waktu yang memadai untuk aktivitas manajemen risiko. Dan yang keempat, menetapkan basis yang disepakati untuk mengevaluasi risiko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, di sini ada input terdiri dari faktor lingkungan, yang kedua aset proses organisasi, yang ketiga ada pernyataan ruang lingkup proyek, yang keempat rencana manajemen proyek. Dan di sini ada teknik, planning, meeting, and analysis. Outputnya, poin pertama rencana manajemen risiko, metode, peran dan tanggung jawab, anggaran, waktu, kategori risiko, dan definisi peluang dan dampak risiko. Identifikasi risiko merupakan suatu proses yang secara sistematis dan terus-menerus dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan timbulnya risiko atau kerugian terhadap kekayaan, hutang, dan personil perusahaan. Proses identifikasi risiko ini mungkin adalah proses yang terpenting karena dari proses inilah semua risiko yang ada atau yang mungkin terjadi pada suatu proyek harus diidentifikasi. Identifikasi risiko terdiri atas pengawasan dan penentuan risiko. Apa saja yang dapat mempengaruhi proyek serta mendokumentasikan setiap dari risiko tersebut. Identifikasi tidak hanya dilakukan sekali, namun harus dilakukan sepanjang perjalanan proyek dari awal sampai akhir. Faktor internal di dalam serta eksternal di luar proyek harus identifikasi. Faktor internal antara lain penugasan anggota tim kerja, perhitungan biaya dan waktu, serta support dan pengaruh dari tim manajemen. Faktor internal antara lain melibatkan kebijaksanaan pemerintah, bencana alam, dan hal-hal lain di luar kontrol atau pengaruh tim proyek. Identifikasi terhadap risiko harus melibatkan pengaruh baik maupun pengaruh buruk dan pengaruh faktor-faktor penentu risiko. Di sini ada input, deskripsi produk, rencana proyek, informasi history, dan tekniknya checklist, flowchart wawancara. Dan outputnya sumber-sumber risiko, potensi risiko, tanda-tanda risiko, input ke proses lainnya.
Input deskripsi produk. Produk yang berbasis pada teknologi yang telah dibuktikan kebenarannya memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan produk yang menuntut inovasi dan penemuannya. Mana proyek? Work broken structure. Pendekatan pada delivered setiap unit kerja secara detail dengan cara identifikasi terhadap risiko bisa sampai level yang sangat detail. Estimasi biaya dan waktu, estimasi yang terlalu kasar dan terburu-buru dapat meningkatkan risiko proyek. Selanjutnya menempatkan SDM. Setiap pekerjaan yang spesifik dan hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu meningkatkan risiko proyek apabila orang tersebut berhalangan untuk hadir. Dan yang terakhir, perekrutan dan subkontraktor, pengaruh ekonomi dan kebijakan politik di sekitar proyek dapat menyebabkan fluktuasi nilai kontrak proyek. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Informasi historis. Hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu dan berkaitan dengan proyek dapat dilihat dari 1. File-file proyek sejenis dari perusahaan. Kedua, database komersial, contohnya Internet Knowledge Bases. Yang ketiga, ilmu dan pengalaman dari tim kerja, dikenal juga dengan sebutan Tacit Knowledge. Selanjutnya, teknik. Ada beberapa poin. Yang pertama, checklist. Dari informasi atau riset dan lain-lain yang diperoleh dapat dibuat checklist yang mendata sumber-sumber risiko. Yang kedua ada flow charting, adalah dapat digunakan untuk menggambarkan penyebab dan efek dari risiko yang ada. Selanjutnya wawancara, adalah data-data yang tersimpan dari hasil wawancara proyek-proyek terdahulu dapat digunakan sebagai referensi dan juga masukan dari stakeholder merupakan sumber informasi yang berpengaruh untuk mengidentifikasi risiko. Yang sering kali menjadi sumber risiko proyek antara lain perubahan requirement, kesalahan desain, pendefinisian peran kerja yang lemah, kesalahan estimasi, dan tim kerja yang kurang mapan. Yang kedua, pada umumnya penjelasan mengenai sumber-sumber risiko ini disertai pula dengan perhitungan kemungkinan terjadinya risiko tersebut, kemungkinan akibat dari risiko tersebut, kemungkinan kapan terjadinya, pengantisipasian tindakan terhadap risiko tersebut. Lalu ada potensi risiko. Biasanya kejadian luar biasa yang jarang terjadi. Contohnya bencana alam, perkembangan teknologi baru yang tiba-tiba. Tanda-tanda datangnya risiko atau risk symptoms adalah sering juga disebut triggers, sebab-sebab yang menyebabkan munculnya bencana pada saat itu. Contohnya biaya yang mengembang pada awal proyek disebabkan oleh estimasi yang terburu-buru dan tidak akurat. Selanjutnya ada input pada proses-proses lainnya, yaitu identifikasi risiko mungkin saja akan di pelaksanaan suatu aktivitas di area lain. Contohnya adalah perkirakan barang kebutuhan utama proyek, ada penjadwalan, pemulihan barang utama tersebut dilakukan di awal proyek. Selanjutnya oleh Kang Dandi. Baik, terima kasih Kang Dimas. Saya akan melanjutkan presentasi tersebut. Kualitatif dan evaluasi risiko. Pengukuran risiko dengan cara melihat potensial terjadi, seberapa besar severity kerusakan dan probabilitas terjadinya risiko tersebut. Penentuan probabilitas terjadinya suatu event sangatlah subjektif dan lebih berdasarkan nalar dan pengalaman. Beberapa risiko memang mudah untuk diukur, namun sangatlah sulit untuk memastikan probabilitas suatu kejadian yang sangat jarang terjadi. Sehingga pada tahap ini sangatlah penting untuk menentukan dugaan yang terbaik agar nantinya kita dapat memprioritaskan dengan baik dalam implementasi perencanaan manajemen risiko. Next. Terdapat beberapa bagian dari kualitatif dan evaluasi risiko. Pada bagian input terdapat toleransi risiko dan stakeholder.
Lalu sumber-sumber risiko, selanjutnya potensi risiko, perkiraan biaya, perkiraan waktu. Lalu pada bagian teknik, perkiraan nilai moneter, statistik simulasi, decision tree, dan penilaian ahli. Lalu pada bagian output, responsi terhadap risiko dan menerima. Next. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Baik, Kang Doni. terima kasih Kang. Selanjutnya input. Toleransi dari stakeholder dan sponsor. Setiap organisasi memiliki toleransi yang berbeda-beda terhadap resiko. Ada yang hanya 10% dari modal, tapi ada juga yang berani hingga 40% dari modal proyek, asalkan proyek selesai tepat waktu. Kemudian sumber resiko, potensi resiko, perkiraan, dan waktu biaya. Teknik. Yang pertama ada perkiraan nilai moneter. Bagaimana efek sebuah resiko yang sudah dievaluasi nilainya? Mungkin ada resiko yang kemungkinannya kecil, tapi nilai resikonya dapat membuat proyek berhenti. Ada pula resiko yang kemungkinannya besar, tetapi efeknya kecil terhadap jalannya proyek. Kemudian perhitungan statistik. Menghitung jangkauan atau range, perhitungan minimum dan maksimum untuk biaya dan penjadwalan kerja proyek. Kemudian simulasi model. Dengan bantuan model yang disimulasikan, dapat diketahui estimasi yang lebih tepat. Contoh, penggunaan model statistik Monte Carlo untuk menghitung estimasi durasi proyek. Kemudian ada decision trees, diagram yang memberikan alur, kemungkinan, dan interaksi antara keputusan serta akibatnya. Kemudian penilaian ahli. Penilaian ahli dapat digunakan sebagai masukan tambahan setelah penggunaan teknik-teknik. Kemudian output. Setelah dianalisis, manajer proyek harus mampu memutuskan berbuat apa terhadap resiko yang mungkin ada, menerimanya, membuat rencana lanjutan, atau mencari alternatif yang lain tidak terpengaruhi resiko. Kemudian pengelolaan resiko. Beberapa jenis cara mengelola resiko. Yang pertama, risk avoidance. Memutuskan untuk tidak melakukan aktivitas yang mengandung resiko sama sekali. Dalam memutuskan untuk melakukannya, maka harus dipertimbangkan potensial keuntungan dan potensial kerugian yang dihasilkan oleh suatu aktivitas. Kemudian, risk reduction atau risk mitigation. Metode yang mengurangi kemungkinan terjadinya suatu resiko ataupun mengurangi dampak kerusakan yang dihasilkan oleh suatu resiko. Kemudian risk transfer, memindahkan resiko kepada pihak lain, umumnya melalui suatu kontrak asuransi maupun hedging. Kemudian risk deferral, dampak suatu resiko tidak selalu konstan. Risk deferral meliputi menunda aspek suatu proyek hingga saat di mana probabilitasnya terjadi resiko tersebut kecil. Kemudian risk retention, walaupun resiko tertentu dapat dihilangkan dengan cara mengurangi maupun mentransfernya, namun beberapa risiko harus tetap diterima sebagai bagian penting dari aktivitas. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh Kang Agung. Baik, untuk contoh kasus manajemen dan proyek dan resiko, yaitu manajemen risiko yang efektif mengurangi kemungkinan financial distress, yaitu keadaan di mana perusahaan mengalami kesulitan yang serius untuk memenuhi kewajibannya, baik bunga maupun pokok pinjaman. Misalkan, perusahaan sepatu tidak melakukan asuransi terhadap potensi kebakaran pabrik. Perusahaan harus membangun kembali pabrik beserta aset di dalamnya dengan dana yang diusahakannya sendiri. Apabila kas perusahaan ternyata tidak cukup untuk itu, perusahaan terpaksa harus meminjam dari lembaga keuangan seperti bank.
Pinjaman yang bertambah meningkatkan potensi financial distress perusahaan. Oleh karena itu, manajemen risiko yang efektif dapat mengurangi kemungkinan ini dipandang menguasai hukum kontrak konstruksi. Perusahaan memutuskan untuk tidak menambah utang baru untuk membangun kembali gedung yang terbakar beserta asetnya, namun menerbitkan saham baru. Penerbitan saham baru ini tidaklah mudah karena perusahaan harus mengeluarkan underwriting fees. Skenario lain yang mungkin muncul adalah pada saat yang sama, perusahaan sebenarnya memiliki sebuah proyek investasi yang sangat prospektif dan membutuhkan dana misalnya 2 triliun rupiah, yang kebetulan persis sebesar kerugian akibat kebakaran tersebut. Seandainya perusahaan tidak memiliki uang di atas jumlah itu, dana sebesar 2 triliun harus digunakan untuk membangun kembali pabrik dan asetnya. Akibatnya, proyek investasi baru itu harus didanai dari sumber lain seperti utang baru atau penerbitan saham baru. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami mengenai risk management proyek. Saya perwakilan dari rekan-rekan saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Agung dan kawan-kawan ya yang sudah mempresentasikan mengenai project risk management. Jadi project risk management ini kan bagaimana merencanakan manajemen resiko. Bukan resikonya direncanakan, tapi di sini bagaimana kita mengidentifikasi. Tadi kan project risk management itu dia ada di tahap planning sama controlling. Ya, itu ada di tahap 2 tadi. Jadi kalau Anda ingat tadi inisiasi, planning, eksekusi, monitoring, closing. Nah, untuk project risk management ini dia hanya ada di tahap planning dan monitoring saja. Di tahap planning apa yang dilakukan? Yang pertama itu plan risk management, mengidentifikasi ya, merencanakan dengan cara mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi. Nah, setelah kita bikin, identifikasi resiko yang mungkin terjadi, kita tentukan resiko yang mempengaruhi proyek tadi, kemudian kita urutkan. Ya, secara kuantitatif itu kita urutkan mana sih yang paling mungkin untuk diselesaikan. Nanti cara menyelesaikannya gimana? Tadi sudah disebutkan apakah ada pengalihan ke pihak lain atau seperti apa. Gitu kan ya. Nah, setelah kita menganalisis atau memprioritaskan resikonya, kemudian menganalisis pengaruh resikonya, baru kita merencanakan respon atau tindakan terhadap resiko. Jadi kira-kira kalau resiko A itu terjadi, apa tindakan yang harus kita lakukan? Misalnya tadi di contoh kasusnya, ada kemungkinan di finansialnya ya, resiko terjadi di finansial. Apa yang tindakan yang akan dilakukan? Apakah, dengan membangun kembali, gedungnya atau bangunannya dengan cara meminjam atau seperti apa? Nah, jadi resiko dalam mengerjakan proyek kita harus identifikasi di awal. Jadi kalau misalkan proyek Anda adalah skripsi, apa sih kira-kira resiko yang mungkin terjadi? Oh, yang pertama saya tidak bisa melanjutkan skripsi karena dana. Yang kedua, saya tidak bisa mengumpulkan data karena perusahaan sulit memberikan data. Yang ketiga, saya tidak bisa mengolah data yang sudah saya peroleh misalnya, atau saya tidak sanggup menganalisisnya. Nah, kita urutkan masalah ini, masalah yang kemungkinan terjadi ini kita urutkan mana yang bisa, yang paling, harus kita selesaikan itu yang mana. Setelah itu baru kita merencanakan tindakannya apa. Kalau ternyata urutan pertama adalah yang harus diselesaikan adalah, misalkan Anda tidak bisa memperoleh data karena perusahaan nggak ngasih data, kira-kira tindakannya apa? Oh, saya cari lagi di perusahaan yang lain. Atau apalagi tindakan yang harus dilakukan, gitu ya. Jadi setiap apapun itu ada resikonya, tetapi resiko itu kan bisa ditangani ya, apalagi resiko itu bisa diidentifikasi di awal. Gitu ya. Nah, itu terkait dengan proyek juga sama, resikonya bisa diidentifikasi, tapi kita juga bisa memilih tindakan apa yang harus dilakukan, begitu ya. Nah, itu tadi untuk kelompoknya Agung dan kawan-kawan mengenai risk management. Nah, sekarang untuk yang pengadaan siapa? Kelompok 7? Tadi kalau nggak salah saya baca ada siapa, Ina gitu? Kelompok 7 siapa? Iya, Bu, hadir. Hadir, sudah siap? Siap, Bu. Boleh, silakan di-share ya.
Kelompok 7 Ina, Tiana, Siti Sara, Rizal, Aji, Roni, Aditya, Agung, Nadia, Widya. Itu dulu di slideshow biar gede besar Ina. Ini siapa? Tiana. Nah, sudah silahkan ya. Nanti siap yang terakhir seperti biasa kalau waktunya habis kita bikin room baru. Jadi hari ini kita selesaikan semuanya. Karena Anda minggu depan sudah UAS ya. Yang terakhir siap untuk yang stakeholder disiapkan juga. Ini kalau Uma Sanum siapa di absen namanya? Maaf Bu, maaf, salah masuk akun. Saya keluar dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 7 akan sedikit menjelaskan mengenai Project Procurement Management. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Tiana Zahra Putri sebagai moderator. Adapun anggota kelompok 7 adalah sebagai berikut. Selanjutnya langsung saja ke penjelasan. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Ina. Kepada Ina dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan apa itu Project Procurement Management. Project Procurement Management yaitu mencakup proses-proses yang diperlukan untuk membeli atau memperoleh produk, jasa yang dibutuhkan dari luar organisasi. Proses Project Procurement Management melibatkan kesepakatan termasuk kontrak, yaitu dokumen hukum antara pembeli dan penjual. Why outsource? Kenapa? Jadi agar organisasi dapat tetap fokus pada bisnis utamanya, mempermudah akses keterampilan dan teknologi, meningkatkan fleksibilitas. Oke, selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada materi selanjutnya. Kepada Teh Syara, dipersilahkan. Baik, Teh. Slide selanjutnya. Untuk manfaat procurement management, yang pertama adalah project procurement management dapat menekan biaya operasional. Yang kedua, transparansi menjadi meningkat. Yang ketiga, meningkatnya produktivitas. Yang keempat, ada proses pengadaan lebih efektif dan efisien. Yang kelima, ada manajemen waktu lebih efektif. Selanjutnya, Teh. Tahapan proses dari Project Procurement Management ada 4. Yang pertama ada proses Plan Procurement. Yang kedua adalah proses Conduct Procurement. Yang ketiga ada Control Procurement. Yang keempat adalah Close Procurement. Selanjutnya, untuk tahapan proses pertama, Plan Procurement. Plan Procurement merupakan proses menentukan apa yang dibutuhkan dan bagaimana proses pengadaannya. Dalam perencanaan ini harus diputuskan apa yang harus diambil dari luar, tipe kontrak, dan menggambarkan kerja yang harus dilakukan oleh distributor kelak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Widya. Untuk materi selanjutnya adalah
untuk materi selanjutnya dari plan procurement, ada input. Yang pertama ada project management plan, yaitu rencana manajemen proyek yang menggambarkan kebutuhan, alasan, persyaratan, dan batas saat ini untuk proyek tersebut. Yang kedua ada requirement. Yang ketiga ada risk register. Yang keempat ada activity research requirement, yaitu informasi tentang kebutuhan khusus seperti orang, peralatan, atau lokasi. Yang kelima ada project schedule, yaitu jadwal dari sebuah proyek yang dilaksanakan. Yang keenam ada activity cost estimate, yaitu aktivitas pengadaan yang digunakan untuk mengevaluasi kewajaran tawaran atau proposal yang diterima dari penjual potensial. Yang ketujuh ada stakeholder register, yaitu tentang rincian peserta proyek dan kepentingan mereka dalam proyek. Yang kedelapan ada enterprise environmental. Yang kesembilan ada organizational process asset. Yang selanjutnya ada tools and technique. Yang pertama ada make or buy analysis, yaitu untuk menentukan apakah pekerjaan tersebut dapat dicapai oleh tim proyek atau harus dibeli dari sumber luar. Yang kedua ada expert judgment. Yang ketiga market research, yaitu meliputi pemeriksaan industri dari kemampuan vendor tertentu. Yang keempat ada meeting atau pertemuan. Yang selanjutnya ada output. Pertama ada procurement management plan, yaitu menggambarkan bagaimana tim proyek akan memperoleh barang dan jasa dari luar organisasi. Yang kedua ada procurement statement of work, yaitu menjelaskan pengadaan item secara cukup rinci untuk memungkinkan calon penjual menentukan apakah mereka mampu menyediakan produk jasa atau hasil. Yang ketiga ada procurement document, yaitu digunakan untuk meminta proposal dari calon penjual. Keempat ada source selective criteria, yaitu digunakan untuk menilai proposal penjual dan dapat berupa penilaian objektif atau subjektif. Yang kelima ada make or buy decision, yaitu hasil analisis dalam keputusan apakah pekerjaan tertentu dapat diselesaikan oleh tim proyek atau perlu dari sumber luar. Yang keenam ada change request. Yang ketujuh ada project document update, yaitu dokumentasi permintaan, requirement, dan daftar resiko. Boleh di next slide. Yang selanjutnya ada conduct procurement, yaitu proses mendapatkan respon seller, memilih seller, dan pemberian kontrak. Dalam proses ini, tim akan menerima tawaran atau proposal yang kemudian akan menerapkan kriteria seleksi yang ditetapkan sebelumnya untuk memilih satu atau lebih seller yang memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan dan diterima sebagai seller. Selanjutnya saya serahkan kepada presentator selanjutnya. Dilanjut siapa? Maaf. Oke, yang selanjutnya adalah conduct procurement, yaitu inputnya
hampir sama dengan input yang pertama, yang plan. Yang pertama itu project management plan, yang kedua procurement dokumen, yang ketiga source selection kriteria, yang empat mengkualifikasi daftar seller, yang kelima proposal seller, yang keenam project dokumen, yang ketujuh make or buy decision, berdasarkan keputusan membuat atau membelinya, yang kedelapan teaming agreement, yang kesembilan adalah organ proses aset. Nah, berdasarkan input tersebut, maka akan diolah berdasarkan tool dan tekniknya. Yang pertama itu bidder conference, yang kedua proposal evaluation technique, yang ketiga independent estimates, yang keempat experiment, yang kelima advertising, yang keenam internet searching, yang ketujuh procurement negotiation. Kemudian dari teknik itu akan menghasilkan output berupa seller yang sudah terpilih, yang telah dipilih, yang tentukan atau selected seller. Yang kedua procurement contract awards, yang ketiga resource calendar, yang keempat change request, yang kelima project management plan update, dan yang keenam project dokumen. Kemudian ada control procurement, di mana proses ini mengelola procurement relationship, monitoring contract performance, dan membuat perubahan-perubahan dan perbaikan sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Kemudian di sini ada control procurement. Sini ada input. Yang pertama project management plan. Yang kedua ada procurement document. Yang ketiga ada agreement. Yang keempat approve change request. Yang kelima work performance report. Dan yang keenam work performance data. Kemudian di sini ada tools and technique. Yang pertama contract change control system. Yang kedua procurement performance review. Yang ketiga inspection and audit. Yang keempat performance reporting. Yang kelima payment system. Yang keenam claims administration. Dan yang ketujuh records management system. Kemudian ada outputnya di sini. Yang pertama ada work performance information. Yang kedua ada change request. Yang ketiga project management update. Yang keempat project document update. Dan yang kelima organizational process asset update. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yuk, siapa yang lanjutkan? Siapa yang melanjutkan? Widya, sudah Widya? Udah, Ibu. Temennya yang siapa? Kelompoknya yang belum?
Saya lanjutkan close procurement. Proses menyelesaikan setiap proyek pengadaan mendukung close project atau fase project karena melibatkan verifikasi bahwa semua pekerjaan dan deliverable sudah diselesaikan. Next. Close procurement. Input 1. Manajemen plan. 2. Procurement documentation. Terus ada tools and technique. 1. Procurement audits. 2. Negotiated settlement. 3. Record management system. Yang ketiga ada output. 1. Close procurement. 2. Organisational proses assess update. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini ada elemen proses procurement manajemen. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pemilihan vendor atau supplier, yang ketiga ada negosiasi kontrak, keempat permintaan pembelian, yang kelima pengiriman barang atau layanan, dan yang terakhir yang keenam ada manajemen invoice. Ya, mungkin sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Dikembalikan kepada Bu Rina. Terima kasih. Setelah ini kita gabung di room sekali lagi ya, karena masih ada kelompok 8 yang stakeholder. Tapi sebelum kita gabung ke meet baru, saya review sedikit mengenai procurement management. Jadi di pengadaan ini dia mencakup proses yang diperlukan untuk memperoleh produk ya. Produk atau barang yang diperlukan dari luar. Nah, tahapannya melalui apa saja? Melalui planning, eksekusi, controlling, dan closing. Jadi kalau di pengadaan ini harus di-closing. Kalau yang lain-lainnya kan dia hanya sampai controlling ya. Ada mungkin yang tadi cuma ada di planning saja. Tetapi untuk pengadaan ini dia harus di-closing. Artinya apa? Tadi di tahap perencanaan kita sudah membuat rencana pengadaannya. Kemudian kita bagaimana mengelola pengadaannya, siapa siapa vendornya, siapa suppliernya, bagaimana cara pembayarannya. Nah, kemudian bagaimana mengontrolnya sesuai tidak dengan rencana tadi. Dan di akhir yang perlu diakhiri itu adalah ada closing-nya. Jadi kalau vendor itu harus di-closing pada akhir proyek selesai, hutang-hutang kepada kepada hutang-hutang kepada supplier atau vendor dia harus ditutup, harus dilunasi, ditutup. Artinya kita sudah terima bahwa proyek saya kontrak saya dengan vendor tadi sudah selesai ya, buktinya saya sudah bayar nih utang-utang saya untuk pembelian barang-barang tadi. Jadi harus di-closing. Ya, jadi ada serah terimanya bahwa hutang saya selesai, tutup, sudah. Gitu kan ya. Jadi jangan nanti proyeknya sudah selesai, tim proyeknya sudah kemana, tetapi hutang kepada vendor masih ada atau kepada supplier masih ada. Nah, itu yang dikhawatirkan. Gitu ya. Jadi untuk di pengadaan ini wajib di-closing. Closing itu artinya kita sudah membayar semua, sudah menyelesaikan semua, sudah melunasi semua pembayarannya. Gitu ya. Jadi nggak akan ada proyek selesai kita masih ditagih-tagih. Gitu ya. Nah, saya akan bikin room 1 kali lagi untuk kelompok 8 untuk stakeholder. Jadi, Anda gabung sekali lagi di room baru ya. Ini karena sudah habis nih, 3 menit lagi ya. Untuk kelompok 8 silakan disiapkan ya. Jadi pas gabung langsung share screen. Baik, Bu. Baik, Bu.